sweet face. Come to mommy. Tiff? Hey! Aren't you gonna give me a hand here? Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. Black. Di video kali ini, saya akan melanjutkan kisah si boneka laknat yang sekarang sudah punya anak sama jeleknya seperti dia, yaitu Seed of Chucky. Film yang dirilis pada tahun 2004 ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya sebelumnya sudah menceritakan 4 sequel film Chucky dari keseluruhan yang berjumlah 7 sequel. Yang pertama adalah Child's Play, lalu Child's Play 2, kemudian dilanjutkan dengan Child's Play 3, dan yang masih anget-angetnya adalah Bride of Chucky. Nantinya saya akan menceritakan semua sequel yang tersisa, ditambah lagi dengan film remake-nya yang baru aja rilis tahun kemarin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia videonya. Cerita film ini dimulai setelah 6 tahun film sebelumnya, di mana ada seorang gadis bule yang sedang membuka hadiah ulang tahunnya. Si gadis yang didampingi oleh mami dan dedinya tampak sangat jijik sekali dengan hadiah itu dan menyebut kalau itu adalah hadiah paling jelek yang pernah diterimanya. Karena saking jijiknya, dia pun langsung mencampakkan hadiah itu ke sebuah kotak dan kemudian pergi meninggalkannya. Nah, tak lama kemudian, tiba-tiba saja hadiah itu hidup dan kemudian mengambil pisau yang kebetulan ada di sana. Dengan memakai teknik kamera first person, hadiah itu kemudian mendatangi kedua orang tua gadis tadi dan langsung membunuh mereka tanpa ampun, mirip seperti yang dilakukan Chucky. Setelah itu, dia kemudian mencoba untuk membunuh gadis tadi, namun bukannya berhasil membunuh, dia tiba-tiba saja kencing di celananya. Ternyata guys, ini hanyalah mimpi yang dialami oleh hadiah itu yang tidak lain tidak bukan adalah anaknya Chucky. Dengan wajah yang mirip dengan Frankenstein alias sangat jelek, dia dibangunkan oleh seorang pria yang bernama Bill. Jadi guys, Bill ini menemukan boneka jelek itu 6 tahun yang lalu, tepatnya setelah peristiwa terakhir di film keempat. Bill yang melihat kalau boneka itu hidup, kemudian membawanya ke Inggris dan merawatnya sampai sekarang. Namun dia tidak tulus merawat boneka itu, melainkan dia menjadikan boneka itu sebagai alat pencari uang. Adapun cara dia mencari uang dengan boneka itu adalah dengan melakukan pertunjukan yang bernama ventriloquism. Susah guys penyebutannya, jadi kalian baca saja ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu, ini merupakan seni berbicara tanpa menggerakkan bibir atau keterampilan berbicara dari perut. Kalian tahu Ria Enes dan boneka Susannya, atau almarhum Pak Gatot Sunyoto dan boneka Tongkinya. Kalau kalian pernah melihat pertunjukan mereka, itulah yang disebut dengan seni yang penyebutannya sangat susah tadi. Oke, sekarang kita balik lagi ke Bill dan juga anaknya Chucky. Di sini Bill kemudian membawa boneka itu ke sebuah panggung yang ternyata sudah dipenuhi oleh penonton. Dengan julukan Sides dan Seed Face, mereka pun mulai melakukan pertunjukan yang membuat para penonton sangat terhibur. Di sela-sela pertunjukan tersebut, si boneka jelek itu berbicara dalam hatinya, bertanya-tanya siapakah ayah dan ibunya. Apakah mereka Zen Master? Atau apakah mereka melayani keluarga kerajaan? Atau mungkin saja mereka punya pekerjaan yang tidak disangka-sangka. Setelah itu, Sin kemudian pindah ke sebuah kuburan di mana ada seorang sinterklas jadi-jadian yang baru saja diputuskan oleh pacarnya. Di sini dia secara tidak terduga bertemu dengan Chucky yang lagi nangkring di depan batu nisan. Karena penasaran, dia pun melihat lebih dekat ke boneka itu dan tiba-tiba saja datang sesosok boneka dari arah belakang yang ternyata adalah Tiffany. Mereka berdua kemudian kompak menyerang pria itu, namun di saat yang bersamaan terdengar suara cut dari arah samping. Rupanya guys, ini semua hanyalah syuting film yang sedang dilakukan di Hollywood dan judul dari film itu adalah Chucky Goes Psycho. Adapun alasan mereka membuat film tentang pasangan laknat itu lantaran kasus yang terjadi 6 tahun yang lalu, di mana mereka diketahui telah dirasuki oleh arwah pembunuh berantai dan kemudian mereka melakukan banyak pembunuhan yang sampai sekarang kasusnya belum terpecahkan. Nah, selanjutnya Sin akan berpindah ke artis pemeran film tadi yang bernama Jennifer Tilly.
Di sini Jennifer bilang pada asistennya kalau dia tidak suka bermain dalam film ini dan berharap bisa bermain di film yang lebih besar. Maklumlah guys, Doi pernah mendapat nominasi Oscar, jadi dia agak-agak risih gitulah kalau hanya bermain di film seperti ini. Nah, kebetulan sekali ada seorang sutradara besar yang bernama Redman sedang mencari artis untuk bermain di film terbarunya. Jennifer pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan kemudian menyuruh asistennya untuk menghubungi sang sutradara. Selanjutnya, scene kemudian pindah ke anak salah goyang yang sedang menonton Chucky dan Tiffany di televisi. Di sini dia sangat terkejut sekali karena melihat tanda Made in Japan di tangannya Chucky. Kenapa dia terkejut? Karena tanda itu juga ada di tangannya, dan di sini pun dia berkesimpulan kalau kedua pasangan laknat itu adalah orang tuanya. Setelah mengetahui dia bukan yatim piatu, boneka itu kemudian memberanikan diri kabur dari tempat tersebut. Bill yang tidak mau mesin uangnya pergi begitu saja, kemudian berusaha untuk mengejarnya. Layaknya seperti anak zombie yang memakai nos, dia pun lari sekencang-kencangnya dan kemudian berhasil kabur dengan naik sebuah mobil. Entah suatu kebetulan atau tidak, mobil itu ternyata mengangkut barang-barang yang akan dikirim ke Amerika. Dia pun kemudian masuk ke dalam sebuah kotak, dan setelah sampai di Amerika, dia kemudian langsung dikirim ke Hollywood. Memang sedikit nggak masuk akal ya, tapi namanya juga film, apapun bisa terjadi. Kuda aja bisa sliding kalau udah di dalam film, apalagi cuman hal seperti itu. Nah, kita tinggali dulu si anak salah goyang itu, dan sekarang kita pergi ke Jennifer yang sedang bersama dengan Redman. Di sini Jennifer di casting oleh Redman, namun dia sama sekali tidak tertarik dengan aktingnya Jennifer. Dia malahan lebih tertarik dengan gunung kembarnya yang mirip sekali dengan gunung kembar Mia Khalifa. Untuk memujuk Redman memberikan peran itu, Jennifer kemudian merayu-rayu Redman dengan suara seksinya. Dia lalu menyuruh laki-laki horny itu untuk ke rumahnya nanti malam agar bisa membahas peran ini lebih lanjut, alias mengajaknya untuk main kuda-kudaan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke anak salah goyang tadi, di mana dia sekarang berada di tempat penyimpanan properti film. Di sini dia melihat Chucky dan Tiffany ada di sana, namun mereka berdua tidak mau bicara. Kebetulan sekali dia menyimpan jimat Dembele, maksudnya jimat Dambala yang dulu ditinggalkan Chucky di kuburan. Awalnya dia tidak tahu itu jimat apa, namun setelah membaca mantra yang ada di belakangnya, tiba-tiba saja orang tua laknatnya hidup kembali. Di sini lucu nih guys, karena yang seharusnya terkejut kan anaknya, namun malah Chucky yang terkejut melihat boneka itu. Tiff? Chucky? Di sini Chucky kemudian bertanya siapa namanya, dan dia pun menjawab kalau namanya adalah Sidface alias si muka sialan. Sontak Chucky pun langsung ketawa-ketawa sembari terus-menerus mengejek boneka itu. Hingga tak lama kemudian dia menunjukkan Made in Japan-nya ke mereka berdua, dan reaksi Chucky pun sangat kocak sekali. Sweet face, come to mommy. Tak lama kemudian datang seorang pria yang biasa mengurus Chucky dan juga Tiffany, yaitu Tony. Karena dianggap menjadi pengganggu reuni keluarga, kedua pasangan laknat itu kemudian membunuh Tony dengan cara memutuskan kepalanya. Si anak yang melihat kejadian itu malah langsung kencing di celananya, dan ini pun membuat kedua orang tuanya bingung. Mereka kemudian membuka celananya dan ternyata tidak ada lonceng di dalamnya, alias hanya ada kue apem. Di sini Chucky kemudian bilang kalau anaknya itu adalah laki-laki, hanya saja loncengnya belum tumbuh. Dia pun kemudian memberikan nama Glenn untuk anaknya tersebut. Tiffany yang tidak mau kalah menyebut kalau anaknya itu adalah perempuan, dan kemudian dia memberi nama Glenda. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, saya ingin memberitahu dulu kenapa anaknya itu sangat berbeda sekali dengan kedua orang tuanya. Jadi guys, si Glenn ini seharusnya lahir dengan saudara kembarnya yang berjenis kelamin perempuan. Namun entah karena alasan apa, Tiffany hanya melahirkan satu bayi saja yang berjenis kelamin laki-laki. Sementara si perempuan yang tidak lahir tadi ternyata numpang hidup di tubuh saudara kembarnya itu. Sesekali si perempuan akan mengambil alih tubuh itu, namun tetap yang dominan adalah laki-laki. Sifat mereka pun sangat bertolak belakang guys, dimana si laki-laki sangat penakut sekali, bahkan lalat pun tidak berani dibunuhnya.
Sementara si perempuan tadi sifatnya mirip dengan kedua orang tuanya alias calon psikopat selanjutnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke ceritanya. Setelah berdebat soal jenis kelamin si Glenn, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan Jennifer. Sontak Tiffany pun langsung tercengang karena wajahnya Jennifer sangat mirip sekali dengannya sewaktu dia masih menjadi manusia. Mau itu wajahnya, rambutnya, badannya, bahkan gunung kembarnya pun sangat mirip sekali. Di sini Jennifer kemudian bermain-main dengan kepalanya Tony, berpikir kalau itu adalah properti film. Namun setelah diperhatikannya dengan seksama, dia pun langsung berteriak seperti orang yang kehilangan sempaknya sebanyak 2 kali. Setelah kejadian mengerikan itu, dia kemudian pulang menggunakan limosin yang ternyata juga ditumpangi oleh keluarga laknat tadi. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumahnya Jennifer dan langsung menyelinap ke bagian loteng rumah tersebut. Di sini si Glenn bertanya pada mereka, kenapa mereka berdua suka membunuh orang. Kata Chucky, itu adalah hobi yang bisa membuatnya rileks. Kepala bapakmu hobi, masa hobi ngebunuh orang? Kan bisa cari hobi yang lain. Misalnya kayak main bola, atau main cewek, atau mungkin saja main air comberan. Tapi janganlah melakukan hobi seperti itu, karena itu sangat berbahaya dan tidak pantas untuk ditiru. Nah, di sini Tiffany kemudian bilang kalau mereka berdua harus berhenti membunuh dan berpikirlah untuk masa depan si Glenn. Awalnya Chucky menolak untuk berhenti membunuh, namun karena didesak oleh Tiffany, dia pun akhirnya setuju. Tak lama kemudian, mereka melihat Redmond datang ke sana dan Tiffany pun kemudian membuat rencana gila dengan Chucky, di mana dia menyuruh Chucky untuk senam jari dan kemudian menampung spermanya di dalam sebuah wadah. Setelah itu, Tiffany akan menyuntikkan sperma itu ke kue apemnya Jennifer agar dia bisa melahirkan anaknya Chucky. Setelah nantinya melahirkan anak itu, jiwa si Glenn akan dipindahkan ke anak itu, sementara Tiffany dan Chucky akan memindahkan jiwanya ke Jennifer dan juga Redmond. Nah, untuk membantunya mengeluarkan cairan putih itu, Chucky kemudian meminta sedikit bantuannya Tiffany. Hey, aren't you gonna give me a hand here? Sembari menunggu Chucky selesai senam jari, kita sekarang pergi ke Jennifer dan juga Redmond. Di sini mereka berbincang-bincang hal yang sama sekali tidak penting, padahal ujung-ujungnya mereka malah mantap-mantapan. Tanpa mereka sadari, ada seorang paparazzi atau fotografer yang sedang mengambil foto mereka berdua. Di sini lucu nih guys, karena si paparazzi itu juga mengambil fotonya Chucky yang sedang senam jari dengan loncengnya yang kecil. Pikirnya si paparazzi itu, Chucky adalah pria kerdil, jadi dia tidak curiga sedikit pun. Selain mengambil foto yang menjijikkan itu, dia juga berhasil mengambil fotonya Tiffany yang tiba-tiba saja memukul kepalanya Redmond. Setelah itu, Tiffany kemudian menampakkan dirinya di hadapan Jennifer sambil berkata kalau Jennifer adalah wanita nakal. Sontak Jennifer pun langsung berteriak sambil melarikan diri, namun dia malah ditimpuk oleh Tiffany. Tiffany bersama Chucky kemudian membawa Jennifer dan Redmond ke kamar, sementara si paparazzi yang mengambil foto mereka tadi langsung cabut dari tempat itu. Chucky yang kebetulan melihat si paparazzi itu kemudian mengajak Glenn untuk mengejarnya sambil menunjukkan anak salah goyangnya itu cara untuk membunuh. Sementara si Tiffany ditinggalkan sendiri di sana yang sedang memasukkan spermanya Chucky ke kue apemnya Jennifer. Nah, saat di perjalanan, Chucky diajak balapan oleh penyanyi yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu Britney Spears. Layaknya seperti Dominic Toretto versi boneka laknat, Chucky pun berhasil mengalahkan Britney setelah dia menjatuhkan mobilnya ke dalam jurang. Oops, I did it again. Setelah itu, Chucky bersama Glenn sampai di kantornya si paparazzi dan Chucky pun berusaha untuk membunuhnya menggunakan pisau. Namun, di saat Chucky akan menusuknya, tiba-tiba saja Glenn berteriak. Spontan si paparazzi langsung terkejut melihat makhluk jelek itu dan tidak sengaja menabrak cairan kimia yang ada di belakangnya. Akibatnya, cairan itu langsung jatuh ke kepalanya dan si paparazzi itu pun mati dengan sangat mengenaskan. Glenn pun langsung terkejut melihat ini karena dia tidak menyangka akan melihat pembunuhan lagi. Untuk mengabadikan momen laknat ini, Chucky kemudian mengajak Glenn untuk foto bersama paparazzi itu. Say cheese.
Setelah kejadian mengerikan itu, mereka kemudian kembali lagi ke rumah Jennifer pada pagi harinya. Di saat yang bersamaan, Jennifer sudah terbangun dari tidurnya dan di sini dia berpikiran kalau dirinya sudah ditunggangi oleh Redmond. Redmond pun kemudian menjawab kalau dia tidak mengingat kejadian semalam dan kemudian langsung cabut dari sana. Nah, pada malam harinya, Jennifer kembali mengundang Redmond ke rumahnya, namun kali ini tidak mengajak dia untuk main kuda-kudaan, melainkan ingin mengatakan kalau Jennifer sedang hamil. Kalian gak usah heran ya, kenapa si Jennifer ini cepat sekali hamilnya. Anggap saja spermanya Chucky sudah dipasang nos, jadi hanya 1 hari saja langsung bisa hamil. Nah, di sini Redmond tidak mengakui kalau itu adalah anaknya, karena dia sebelumnya sudah pernah melakukan vasektomi. Di sini Jennifer pun langsung bingung, karena dia merasa hanya main kuda-kudaan dengan Redmond saja, dan belum pernah melakukan itu dengan pria lain. Karena kehamilannya ini, Redmond pun tidak jadi memberikan peran itu pada Jennifer dan mencari wanita seksi lain untuk memainkan peran itu. Nah, di saat yang bersamaan, percakapan mereka ini ternyata didengar oleh Tiffany dari ruangan lain. Tiffany yang sudah berjanji tidak akan membunuh lagi, kemudian membatalkan janjinya itu dan membunuh Redmond dengan cara sangat kejam, yaitu menusuk bagian bawah perutnya hingga semua isi perutnya jatuh ke bawah. Kejadian mengerikan ini ternyata dilihat oleh si Glenn yang sangat terkejut dengan hal ini. Tiffany kemudian menyuruh Glenn untuk menjaga rahasia ini dan jangan pernah sekalipun memberitahu soal ini kepada Chucky. Nah, selanjutnya scene akan berpindah ke Jennifer, di mana dia tiba-tiba saja berteriak setelah melihat perutnya membesar secara mendadak. Dia pun kemudian menelepon Joan untuk memberitahu ini, namun telepon mereka malah disusupi oleh Tiffany. Dengan suara yang mirip dengan Jennifer, dia pun mengganggu percakapan mereka berdua dan tak lama kemudian, Chucky tiba-tiba saja menyerang Jennifer dari arah belakang. Layaknya seperti anak setan yang kerasukan setan, Chucky pun menyerang Jennifer secara membabi buta hingga akhirnya Chucky berhasil mengikat Jennifer di tempat tidur. Di saat Chucky akan menyumpal mulutnya Jennifer, dia tidak sengaja menjatuhkan foto dengan mayat paparazzi tadi di depannya Tiffany. Alhasil Tiffany pun langsung ngamuk-ngamuk karena Chucky tidak menepati janjinya untuk tidak membunuh lagi. Padahal dia sendiri tadi juga melakukan pembunuhan. Ya maklum sajalah guys, namanya juga perempuan, mereka kan selalu benar. Nah, di sini mereka pun kemudian beradu argumen hingga tak lama kemudian Chucky secara tidak sengaja menemukan mayatnya Redmond di dalam lemari. Chucky pun kemudian menyindir Tiffany dengan halus dan dia pun kemudian menangis sambil menyebut kalau itu hanyalah kecelakaan. Karena sekarang Redmond sudah mati, mereka pun menelepon supirnya Jennifer untuk datang ke sana dan nantinya Chucky akan memindahkan jiwanya ke pria tersebut. Sesampainya di sana, si supir langsung diikat di sebelah Jennifer dan tak lama kemudian Joan tiba-tiba saja datang ke sana. Dengan pisau andalannya, Chucky pun kemudian berusaha untuk membunuh Joan. Namun di saat dia akan menikamnya, tiba-tiba saja Tiffany datang dan langsung membakar tubuhnya Joan. Joan pun kemudian lari sambil berteriak-teriak hingga akhirnya dia jatuh dari lantai atas dan kemudian meninggal dunia. Kalau kalian pikir yang membunuh Joan adalah Tiffany, kalian salah guys. Karena yang membunuh Joan ternyata adalah si Glenn versi wanita alias si Glenda. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Glenda ini hanya muncul sesekali saja dan dia lebih gila dari kedua orang tuanya alias lebih psikopat. Di sini lucu nih guys, karena Chucky dan Tiffany sangat terkejut melihat penampilan anaknya itu yang sekarang sudah mirip seperti zombie yang gagal menikah. Selain terkejut melihat penampilannya, mereka juga terkejut melihat sifatnya yang ternyata gilanya memang benar-benar sangat gila. Untuk membuatnya kembali menjadi Glenn, Tiffany tidak sengaja menampar pipinya dan seketika itu pun dia kembali lagi menjadi Glenn. Setelah itu, kita akan disuguhkan scene sedih di film ini, di mana Glenn menangis di depan ibunya sambil mengatakan siapa diriku sebenarnya. What am I? Selanjutnya, Jennifer tiba-tiba berteriak kesakitan karena sebentar lagi dia akan segera melahirkan.
Tiffany yang sudah menantikan momen ini kemudian membantu Jennifer untuk melahirkan, dan tak lama kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki yang untungnya tidak jelek seperti Chucky. Namun tidak hanya satu bayi saja guys, karena beberapa menit kemudian satu bayi lagi keluar dari lubang sakral itu, dan jenis kelaminnya pun adalah perempuan. Keluarga laknat itu pun sangat gembira sekali melihat ini, karena mereka bisa memindahkan jiwanya Glenn dan juga Glenda ke dalam kedua bayi itu. Tiffany kemudian menyuruh Chucky untuk secepatnya membaca mantra itu karena ada polisi yang sedang menuju ke sana. Namun entah apa yang merasuki boneka laknat itu, dia menolak untuk membaca mantra legendnya dan lebih memilih untuk tetap berada di dalam boneka. Karena hal ini, Tiffany kemudian mengajak Glenn untuk pergi meninggalkan Chucky, namun Chucky langsung tidak terima. Dia kemudian melempar pisau ke arahnya Tiffany, namun supirnya Jennifer dengan bodohnya malah menolong si Tiffany. Alhasil dia pun mati dengan sangat tragis, sementara pisau tadi langsung dilempar balik oleh Tiffany ke tubuhnya Chucky. Boneka laknat itu pun kemudian langsung jatuh, dan Tiffany tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk kabur bersama Glenn. Nah, tak lama kemudian, dua orang polisi datang ke sana dan sangat terkejut melihat kejadian yang terjadi di tempat itu. Mereka pun kemudian membawa Jennifer beserta kedua bayinya ke rumah sakit agar mereka bisa mendapat pertolongan medis. Di rumah sakit tersebut, Jennifer kedatangan tamu tidak diundang, yaitu Tiffany dan juga anak salah goyangnya. Tiffany yang bermimpi untuk menjadi bintang film kemudian membuat Jennifer setengah sadar dan mulai membaca mantra untuk memindahkan jiwanya. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja si boneka laknat muncul dan langsung mengkapak pintu ruangan itu. Sebelum Chucky berhasil masuk, Tiffany cepat-cepat membaca mantra itu hingga akhirnya dia selesai membacanya. Sayangnya guys, kapaknya Chucky keburu mendarat di jidatnya Tiffany, dan tak lama kemudian dia pun meninggal tepat di hadapan anaknya. Marah karena melihat ibunya dibunuh, keluarlah jurus karate yang dulu dipelajarinya dari Jackie Chan. Setelah itu, terjadilah duel maut antara bapak laknat melawan anak bayi. Tidak perlu waktu yang lama, Glenn berhasil mengalahkan Chucky dengan cara yang sangat-sangat brutal, yaitu mengkapak dadanya, lalu memotong kedua tangannya, kemudian kedua kakinya juga dipotong, dan terakhir dia juga memotong kepala bapaknya. Namun sebelum mati, Chucky bilang kalau dia sangat bangga pada Glenn karena Glenn sudah mampu membunuh orang walaupun yang dibunuhnya adalah bapaknya sendiri. Nah, setelah membunuh Chucky, Glenn pun kemudian menangis terseduh-seduh, dan di sini dia langsung ditenangkan oleh ibunya yang ternyata telah berhasil pindah ke badannya Jennifer. 5 tahun setelah kejadian itu, Tiffany hidup normal di badannya Jennifer, bahkan dia juga berhasil memindahkan jiwa kedua anaknya. Glenn dipindahkan ke bayi laki-laki tadi, sementara Glenda dipindahkan ke bayi perempuan. Nah, sama seperti masih di dalam boneka, Tiffany pun tidak berhenti melakukan pembunuhan, dan korban terbarunya adalah pembantunya sendiri yang komplain tentang kenakalan Glenda. Setelah membunuh pembantunya, Tiffany kemudian memberikan hadiah kepada Glenn yang kebetulan sedang berulang tahun. Hadiah yang tidak diketahui asalnya itu kemudian dibuka oleh Glenn dan dia pun langsung kencing celana. Gimana nggak kencing celana guys? Wong hadiahnya adalah lengannya Chucky yang tiba-tiba saja langsung mencekik lehernya Glenn, dan filmnya pun selesai sampai di sini. Jadi itulah guys, alur cerita film Set of Chucky yang saya jamin akan membuat kalian tertawa-tawa. Kalau ada pertanyaan seputar video ini atau ada sesuatu yang kurang dimengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar dan nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Oke guys, sampai di sini dulu videonya dan sampai jumpa lagi di sequel boneka laknat selanjutnya. Bye bye.